Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abadi dengan NIM 1030 12300 206. Saya dari kelas Manajemen Proyek TIK IF 47 gabungan 01. IF 47 gabungan 01. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek, menjelaskan singkat tentang manajemen proyek TIK. Apa itu manajemen proyek TIK? Manajemen proyek TIK itu adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan-keterampilan, tools, dan teknik-teknik pada aktivitas proyek dalam mencapai sasaran-sasaran proyek. Apa itu proyek? Proyek adalah sebuah usaha atau pekerjaan yang sifatnya sementara yang dilakukan untuk menyelesaikan produk atau jasa yang unik. Dikatakan sementara itu karena proyek itu memiliki batasan waktu. Apa saja batasan-batasan dari manajemen proyek? Itu ada 3, yaitu cost goal atau biaya yang diperlukan, time goal atau waktu yang diperlukan, dan scope goal, tujuan dari proyek tersebut. Lalu ada karakteristik proyek dan bedanya dari operasional. Karakteristik dari proyek itu dia durasinya yang sementara, menghasilkan produk unik, menggunakan sumber daya yang terbatas, dan memiliki banyak ketidakpastian. Perbedaan utama dengan operasional itu adalah sifat-sifatnya. Operasional itu dia bersifat berulang-ulang. Operasional itu bersifat berulang-ulang, durasinya itu berkelanjutan, dan memiliki minim perubahan. Lalu ada jenis organisasi proyek. Pertama itu adalah fungsional, itu staff yang dikelompokkan berdasarkan spesialisasi atau departemen. Lalu ada projectize, atau staff yang dikelompokkan berdasarkan proyek. Lalu ada matrix, gabungan dari fungsional dan projectize. Lalu ada proses manajemen proyek. Proses manajemen proyek itu ada 5. Yang pertama itu adalah inisiasi. Tahap ini berfokus pada pemberian gambaran global dari dan otorisasi untuk memulai proyek. Kegiatan yang dilakukan pada tahap inisiasi ini adalah salah satu mengidentifikasi stakeholder, pembuatan proyek charter. Setelah inisiasi itu adalah tahap perencanaan, yaitu tahap yang bertujuan untuk mengidentifikasi ruang lingkup, jadwal, sumber daya, dan rencana detail lainnya sebagai acuan pelaksanaan proyek. Kegiatan yang dilakukan adalah mengidentifikasi resiko, memperkirakan durasi aktivitas, mengidentifikasikan kualitas proyek, dan juga pembuatan dokumen project management plan. Lalu ada eksekusi. Kegiatan ini adalah tahap di mana merealisasikan semua yang telah direncanakan pada tahap perencanaan dengan mengkoordinasikan tim dan sumber daya. Yang pertama itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu meliputi mendistribusikan informasi dan mengarahkan dan mengatur pelaksanaan proyek. Lalu ada monitoring dan controlling. Tahap ini dilaksanakan bersamaan dengan eksekusi. Kenapa? Karena monitoring dan controlling itu digunakan untuk mengontrol ruang lingkup, memonitor dan mengontrol pekerjaan proyek, dan mengontrol jadwal. Ketika ada suatu hal yang terjadi pada tahap eksekusi, hal itu kan mengubah jalannya rencana dari perencanaan ya. Nah, itu tuh akan diubah pada tahap monitoring dan controlling. Lalu ada penutupan. Penutupan ini untuk mengakhiri semua kegiatan proyek secara formal, mendokumentasikan hasil, dan membubarkan tim proyek. Lalu kita masuk ke sertifikasi yang bisa diambil. Yang pertama itu adalah PMP atau Project Manager Profesional, Prince 2 atau yang biasa disebut dengan Prince 2 atau yang biasa disebut dengan Project in Controlled Environment. Lalu ada Agile atau Scrum Master, itu untuk metode Agile. Lalu ada CAPM, itu Certified Associate in Project Management tingkat dasar. Lalu tools yang bisa digunakan itu untuk perencanaan penjadwalan itu bisa menggunakan MS Project atau Smartsheet. Kolaborasi tim itu bisa menggunakan Asana atau Jira.
Dokumentasi dan komunikasi itu bisa menggunakan Google Workspace. Pemantauan dan pelaporan itu bisa menggunakan Power BI atau Tableau. Ini hanyalah contoh kecil dari tools-tools yang bisa digunakan. Masih banyak lagi tools di luar sana di internet yang bisa digunakan. Lalu ada sumber dan website informasi proyek. Pertama itu ada PMI atau Project Management Institute di www.pmi.org. Lalu ada PMI Indonesia, PMI untuk Indonesia itu pmindonesia.org. Lalu ada Project Management.com itu www.projectmanagement.com. Lalu ada Project Manager itu di www.projectmanager.com. Mungkin sekian dari penjelasan singkat dari manajemen proyek TIK. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.